Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita saksikan penampilan teater muslim dari mahasiswa-mahasiswa STIS Al-Maliki berjudul Aku Harus Bagaimana, episode 2. Penulis naskah Abu Alif, sutradara Cak Nun, dubbing Cak Kholik, pemain Non Basi, Non Aging, dan Non Gahwa, tata suara Syatiri, tata panggung Imam Hidayatullah, tata musik Kang Toto. Selamat menyaksikan. Bangun cucuku, bangun. Ayo bangun. Katanya kau ingin mendengarkan cerita-cerita perjuangan kepahlawanan Embat. Ayo bangun. Aku masih ngantuk, Mbah. Aku masih ngantuk. Ayo bangun. Bangun. Kau harus bangun dan hidup dengan semangat. Melanjutkan perjuanganku, cucuku. Ayo bangun. Bangun. Ayo bangun. Ya, Mbah. Siap, Mbah. Siap. Nah, begitu. Dengarkan cerita-ceritaku. Aku akan menjawab bagaimana engkau harus berpikir dan bertindak untuk mengusir kegalauanmu itu. Apa kamu masih diliputi kegalauan, cucuku?
Aku baru saja bangun dari mimpi buruk, bah. Negeriku baru saja berpesta demokrasi. Jutaan suara berebut memilih para pemimpin dan para wakil rakyat, bah. Coba tenangkan hatimu, pejamkan matamu, lihatlah negerimu dengan hatimu. Coba kau lihat dengan mata jiwamu. Astagfirullah, astagfirullah. Hujatan-hujatan dan ghibah di mana-mana, mbah. Suara rakyat yang serak palau tidak bisa membuka wajah-wajah elit yang penuh dengan topeng kepalsuan. Lihat lagi, ayo lihat lagi dengan jernih. Astagfirullah, astagfirullah. Ada 300 orang lebih meninggal menanggung beban kerja di luar batas kewajaran manusia, mbah. Mereka adalah rakyat yang bertugas dalam pesta demokrasi, mbah. Bagaimana pesta demokrasi justru membuat mereka tidak berteriak bahagia, tapi justru lemas, meregang nyawa. Astagfirullah. Lihat lagi, lihat dengan kejernihan hatimu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, ya Allah. Kegaduhan lagi, mbah. Kegaduhan yang tak selesai-selesai. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Aku tidak sanggup, mbah. Aku tidak sanggup lagi, mbah. Sudah, cukup. Sekarang buka matamu, Cong. Buka matanya. Bagaimana mungkin kita bernegara bila tidak mampu mempertahankan wilayahnya? Bagaimana mungkin kita berbangsa bila tidak mampu mempertahankan kepastian hidup bersama? Itulah sebabnya aku dan teman-temanku dulu tidak ikhlas menyerahkan tanah ini kepada tentara Belanda, Inggris, dan Jepang keparat itu. Akhirnya kami memilih membumi hanguskan kota tercinta itu, sehingga menjadi lautan api. Kini batinku kembali mengenang. Udara panas yang bergetar dan menggelombang, bau asap, bau keringat, bau luka, dan suara ledakan yang berpantulan mega berwarna jingga. Kami berlaga memperjuangkan kekayaan hidup untuk umat manusia.
Kedaulatan hidup bersama adalah sumber keadilan merata yang bisa dialami dengan nyata. Hidup harus disyukuri. Hidup yang disyukuri itu artinya hidup yang diolah jauh. Hidup yang diperkembangkan dan hidup yang dipertahankan. Itulah sebabnya saya dan kawan-kawanku melawan penindasan penjajahan. Agar kedaulatan bangsa ini tetap terjaga. Di mana lagi kami rakyat bisa hidup bila di kota tanah serta rumah kami digusur untuk dibangun hotel, apartemen, supermarket dan tempat hiburan. Oh, di mana lagi kami para petani bisa menjual hasil panen jika pasar sudah dipenuhi hasil petani luar negeri? Oh, di mana lagi kami nelayan bisa memperoleh penghasilan jika laut sudah dipenuhi kapal-kapal besar penangkap ikan dari negeri luar dan pantai dikapling direklamasi? Oh, di mana lagi kami rakyat bisa bekerja selain menjadi TKI jika di dalam negeri kami dijadikan kuli hidup seperti di zaman kompeni? Oh, kemana kami rakyat akan mengadu dan menggantungkan harapan jika para pemimpin pada serakah, haus harta, gila wanita, rakus kuasa? Oh, kemana kami rakyat harus mencari pemimpin teladan jika mereka sibuk beriklan, membangun pencitraan untuk menutup kebusukan? Kemana kami rakyat mencari ketentraman jika negara gaduh tak henti-henti? Negara cuma menjadi tameng kehidupan bagi mereka yang beruang. Oh, siapa yang mau mendengar rintihan hati kami ini? Apakah kami harus mati tanpa martabat di negeri sendiri? Tidak. Tidak. Kalian tidak boleh mati tanpa martabat di negeri sendiri. Suara-suara apa itu, Cong? Suara-suara siapa itu? Itu suara-suara kegaduhan lain
yang ada di negeri ini, Mbah. Itulah suara kegaduhan yang tidak sanggup aku mendengarnya, Mbah. Dulu aku terjaga dari tidurku di tengah malam karena bau mesiu yang terbakar. Dulu aku terjaga dari tidurku di tengah malam oleh bau asam medan laga yang dibawa angin. Dulu aku terjaga dari tidurku di tengah malam oleh gemuruh langkah musuh. Sekarang ketika aku telah terbaring di kuburku, aku terbangun di tengah malam oleh rintihan-rintihan itu, Jang. Milik siapa tanah ini, Mbah? Milik siapa? Milik siapa hutan-hutan yang ditebang? Pasir, timah, dan kayu yang secara resmi diselundupkan. Milik siapa tambang-tambang keputusan buat masa depan? Milik siapa, Mbah? Milik siapa tabungan alam yang kini diboroskan habis-habisan? Milik siapa perubahan-perubahan kepentingan dari surat-surat keputusan? Milik siapa, Mbah? Kita ini sendiri? Milik siapa gerangan? Pernahkah kita sedikit saja memiliki lebih dari sekedar dimiliki dan dimiliki? Pernahkah kita sedikit saja menentukan lebih dari sekedar ditentukan dan ditentukan? Jangan kamu bilang negara ini kaya karena gedung-gedung tinggi di kota, sedangkan hutang bertumpuk mematahkan punggung anak cucu kita. Jangan kamu bilang dirimu kaya bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Udara di dunia maya kami dipenuhi dengan hinaan dan hujatan. Udara di dunia maya kami dipenuhi dengan kepengecutan. Berani berkomentar, tetapi tidak berani berhadapan. Udara di dunia maya itu dipenuhi dengan rudal-rudal yang diarahkan untuk menghantam dan menghancurkan siapa saja yang tidak disenangi. Udara kami telah dipenuhi dengan kepengecutan, Mbah. Dengan kepengecutan. Aku takut, Mbah. Aku takut. Takut kegaduhan-kegaduhan itu lalu bergelombang menjadi konflik yang berkepanjangan. Tidak akan. Saya takut, Mbah. Saya takut rakyat tidak kuat, Mbah. Loh. Mbah? Mbah kok malah tertawa? Mbah tidak khawatir. Mbah tidak khawatir sama sekali. Tenang cucuku, tenang. Tenangkan hatimu.
Rakyat kita itu sudah sangat terbiasa dengan ketidakbenaran. Rakyat sudah sangat kebal terhadap kekacauan. Rakyat sudah sangat tangguh terhadap penipuan dan kegaduhan-kegaduhan. Harga-harga naik, listrik naik, BBM naik. Mereka terima dengan baik. Penipuan, manipulasi, klaim yang menyangkut kepentingan mereka saja. Rakyat tetap tenang dan tidak rewel. Iya toh? Kamu lihat toh? Rakyat itu sudah menerima dan legowo. Yang tidak legowo itu hanyalah nafsu kekuasaan. Maka dari itu cucuku Cong, lihatlah negerimu itu dengan kesucian hatimu. Berkacalah pada polosnya hati rakyat jelata. Kalau mau berguru, bergurulah pada rakyat tentang bagaimana qanaah, hidup menerima dengan legowo. Bergurulah pada rakyat. Elit-elit itu loh, pejabat-pejabat itu bergurulah pada rakyat. Bagaimana hidup rukun itu? Bagaimana hidup tenang dan bahagia di tengah himpitan-himpitan hidup? Ayo, berdiri. Kamu cucuku, cucu pahlawan, berdiri. Siap. Ayo berdiri dengan tegap, Cong. Berdiri dengan tegap. Berdiri. Berdiri dengan tegap. Layaknya seorang pahlawan. Tegak, gerak. Siap, Bah. Nah, begitu. Itu baru cucuku. Cucu seorang pahlawan tak dikenal. Kamu, Cong, harus mengerti apa itu kepahlawanan. Kepahlawanan itu artinya berani menghadapi tantangan dan kenyataan hidup. Tidak mundur sebelum menyelesaikannya. Maka Cong, merdekakanlah hidupmu. Hiduplah dengan merdeka. Kau itu dihidupkan oleh Gusti Allah dan untuk mengabdi kepada Allah. Kau hidup karena Allah, bukan karena untuk kepentingan-kepentingan lain. Maka dari itu, Cong, tidak usah berharap apa-apa kepada selainnya, supaya hidupmu itu merdeka, tidak diikat oleh mereka yang menguasaimu. Kamu punya Gusti Allah, berharaplah kepada Allah saja. Di tengah situasi seperti sekarang ini, yang paling tepat itu adalah perbaiki dirimu sebaik-baiknya. Jika rakyat itu baik-baik, maka Allah akan memberinya pemimpin yang baik.
Jika rakyat buruk-buruk, maka Allah akan memberi pemimpin yang buruk. Sekali lagi, perbaiki dirimu sebaik-baiknya. Memperkusuk salat, menambah jumlah jenis dan kreativitas ibadah. Menyaring pengeluaran mulutmu itu harus disaring supaya hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Terus membantu atau menolong setiap orang yang dijumpai yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang terakhir, kamu harus berdekat-dekatan dengan orang-orang soleh. Sengak dong ya. Ngerti Bancong? Hah? Ngerti? Siap, mengerti. Sekarang pulanglah. Pulang. Berpikir dan melangkahlah dengan penuh perhitungan. Dengarkan bisikan-bisikan hatimu. Ayo, boleh Wen. Jangan ngedinak terus. Hidup bukan untuk disesali, tetapi untuk dihadapi. Boleh. Baan boleh dong. Setia boleh, baan boleh. Insya Allah Indonesia aman dong. Aman. Siap, Bah. Siap, Bah. Ya pernah hadir.